Gitu. Bentar lagi loading. Sudah muncul gambarnya? Langsung dari. Oke, silakan. Next. Next, dari next ya. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Kemudian ada pendahuluan. Proses kreatif pada dasarnya bersifat tidak dapat diprediksi dan mengejutkan. Meskipun demikian, seseorang dapat mengembangkan keterampilan yang akan mendorong dan meningkatkan kreativitas serta meningkatkan kemungkinan lahirnya ide-ide yang bermanfaat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk penulis Marcia Bates mengatakan sesuatu tentang proses kreatif berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Dalam artikel ini berisi penjelasan beberapa ide penelitian yang menurut beliau menjanjikan dan ingin beliau kembangkan, tetapi sayangnya tidak dapat dilakukan karena beliau tidak mempunyai banyak waktu sebelum masa pensiunnya tiba. Bates berharap para pembaca akan memanfaatkan keterampilan dan ide-idenya yang disajikan dalam artikel untuk menghasilkan kemajuan yang lebih lanjut dalam ilmu informasi. Next. Yang pertama, being open to and using ideas. Next. First skill yaitu learn to be open to ideas. Yang pertama itu yang dapat kita lakukan adalah terbuka dengan ide yang muncul di kepala kita. Penulis menjelaskan mengenai konsep dari salah satu psikologis mengenai ID, ego, dan superego dalam pikiran manusia. ID sendiri adalah anak atau akar perilaku asli, tak terduga, dan tampaknya tak terkendali. Ego sendiri adalah manajer dewasa. Ego ini bereksperimen tetapi dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Sedangkan superego adalah pengontrol, penghancur rasa bersalah, bagian dari pikiran kita yang menyuruh kita untuk mengikuti aturan sosial dan perintah agama. Ketika seseorang melakukan penelitian, ID ini tuh menghasilkan ide. Ego mengelola ide secara produktif untuk kepentingan individu dan masyarakat. Sedangkan superego ini memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dan dilaporkan secara etis yang berlaku di masyarakat. Namun sayangnya yang lebih sering terjadi adalah superego ini menekan produksi ide oleh ID. Sedangkan nggak gampang untuk menekan ID agar tidak mempengaruhi hidup kita. Untuk memasukkan ide-ide dari ID, seseorang harus yakin bahwa dia dapat menangani ide-ide itu dan tidak mempermalukan dirinya sendiri. Karena biasanya itu menjadi salah satu alasan terbesar untuk menekan ID itu, karena ide biasanya datang dari pikiran yang liar, bebas, dan konyol. Next. ID ini tuh bisa kita latih dengan ketika muncul, dengan kita tulis, habis itu dibayangkan, kemudian diaplikasikan kehidupan nyata gitu. Umumnya penelitian itu nggak berhasil dengan baik pada model kekurangan. Bagaimanapun penelitian dan pengembangan konsep-konsep teoritis membutuhkan beberapa momen kreativitas besar dan kecil untuk mencapai hasil. Apa yang mungkin tampak dari salah satu ide, di akhirnya sebenarnya seringkali merupakan hasil dari banyak pemikiran dan wawasan yang berurutan gitu. Nah, ketika ide ini tidak berhasil, kita tuh jangan nyerah gitu, dan jangan nyalahin diri sendiri gitu. Bukan berarti nggak berhasil, tapi mungkin waktunya aja yang kurang. Karena kita bisa melakukannya ide yang kita pikirin itu di waktu kemudian hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, suara saya malah terdengar jelas. Selanjutnya skill kedua itu ada draw on a variety of situation. Kalau diartiin ini, draw ini bisa diartiin menggambar atau enggak menarik gitu. Jadi maksudnya tuh dari skill ini tuh maksudnya kita bisa kayak narik perspektif dari bidang ilmu lain gitu.
Jadi penulis Bates ini waktu jadi dosen, dia tuh banyak ketemu mahasiswa doktoral yang hanya fokus di bidang yang diambil itu aja. Cuman kalau misalnya menurut Bates, itu tuh nggak efektif gitu buat keberlangsungan karirnya. Kegiatan doktoral itu harusnya menjadi waktu untuk menjelajahi bidang-bidang menarik, mengambil course yang mungkin tidak secara jelas terkait dengan bidang kita. Waktu ini seharusnya digunakan untuk mempercayai, menindaklanjuti ketertarikan kita terhadap disiplin ilmu lain, atau sekadar mempertanyakan penelitian yang telah dipelajari di bidang lain. Kita bisa mengambil course dari departemen lain atau mengambil course yang tidak terlalu relevan dengan bidang kita, atau bisa juga mengikuti course studi independen. Hal ini akan secara tidak langsung membuat pikiran kita itu tidak hanya fokus ke teori dan praktik yang kita udah punya gitu, tapi juga mengkombinasikan dengan cara baru yang kreatif dari pengetahuan lain yang kita baru dapatkan ini. Contohnya itu, Bates ini menyebutkan waktu ia masih di program pendidikan perpustakaan, pernah diberi tugas oleh asisten dosennya untuk melakukan tugas latihan pertanyaan referensi gitu. Di kelasnya Bates ini sebenarnya cukup pintar gitu, namun saat praktiknya dia kalah dengan temannya yang cukup biasa-biasa saja. Temannya ini dalam 1 jam bisa mengerjakan 25 soal latihan, sedangkan ia hanya bisa mengerjakan 2 soal dalam 1 jam ini. Namun karena ia telah mempelajari di bidang lain, yaitu tentang strategi dan taktik, kan kebetulan Bates ini tertarik dengan sejarah militer gitu. Terus juga dia punya pengetahuan di psikologi dan ilmu komputer karena ia mengambil course itu juga gitu waktu masa doktoralnya. Jadi Bates menggunakan semua pengetahuan yang telah ia dapatkan sebelumnya untuk mengerjakan tugas yang diberi oleh asisten dosen tersebut. Selanjutnya, kemampuan ini dipercaya menjadi salah satu cara paling produktif untuk mendapatkan wawasan baru dan mengidentifikasi topik baru yang menarik untuk penelitian. Setiap spesialisasi dan disiplin ilmu pasti membawa rangkaian asumsi dan pengetahuan yang ekuivalen dengan ilmu tersebut, dan hal ini yang disebut paradigma. Dalam buku pun di tahun 2012, itu buku tentang strategi revolusi saintifik. Dan ketika kita dihadapkan dengan beberapa paradigma yang berbeda dalam satu pembelajaran, itu kita mungkin akan melihat inkonsistensi dan konflik di antara ide-ide tersebut. Lalu jika kita fokus pada konflik-konflik ini, itu akan menimbulkan pertanyaan baru yang mana tidak ditangani oleh kedua paradigma. Selain itu, mungkin akan terdapat pula sinergi yang valuable antara kedua pendekatan ini. Dan bukan hal yang aneh apabila terdapat 2 disiplin yang membahas topik yang pada dasarnya sama, namun jika dilihat di perspektif berbeda dan seringkali tanpa disadari, disiplin lain pun memiliki keterkaitan terhadap pertanyaan ini. Skill selanjutnya akan saya. Baik, selanjutnya adalah third skill yang ketiga atau keterampilan yang ketiga, yaitu read deeply not widely, yang artinya membaca secara dalam bukan secara luas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan membiasakan diri dengan belajar dari tradisi penelitian dari beberapa bidang ilmu, disiplin ilmu lain, dapat mengarahkan kita pada ide-ide dan pendekatan yang baru pada dalam pemikiran kita. Nah, namun harus diingat bahwa jika kita ingin menggunakan gagasan atau ide yang diambil dari disiplin ilmu lain dalam penelitian kita itu harus meluangkan waktu untuk benar-benar memahami apa yang kita baca, bukan hanya meminjam istilah atau kosakata dari disiplin ilmu lain. Karena jika kita hanya meminjam istilah-istilah dari disiplin ilmu lain dan memasukkannya ke dalam penelitian kita itu tidak bisa dianggap memberikan kontribusi baru kepada disiplin ilmu kita. Karena sebenarnya permasalahan antara ide-ide yang berasal dari disiplin lain ini biasanya bukan hanya berada dalam tingkat yang lebih dalam daripada penggunaan istilah sendiri, tapi lebih mengacu pada berbagai pendekatan yang berbeda yang digunakan oleh disiplin ilmu lain untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jadi singkatnya, ketika kita mempelajari pendekatan yang berbeda dari bidang disiplin ilmu lain, kita harus memahami pendekatan tersebut secara menyeluruh sampai ke perspektif filosofis yang mendasari bidang tersebut. Jika kita ingin berkontribusi pada ilmu informasi menggunakan suatu model pendekatan dari bidang disiplin ilmu lain, kita juga harus memikirkan bagaimana untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan ide-ide itu dengan ide-ide dari bidang asal kita. Kita perlu memahami secara mendalam sudut pandang disiplin ilmu lain, serta bagaimana cara kerja dan hasil penerapan
dari sudut pandang atau teori-teori tersebut pada topik tertentu sebelum kita dapat menyesuaikannya dan menerapkannya dengan salah satu dari beberapa paradigma ilmu informasi yang ada dan diterapkan di bidang kita. Next. Nah, sebagai contoh dari bagaimana membaca secara mendalam dan juga mengintegrasikan metodologi yang banyak digunakan pada ilmu-ilmu sosial yang lain dengan kebutuhan penelitian mengenai pencarian informasi atau information seeking di ilmu informasi, itu ada penelitian tentang penggunaan metode etnografis pada ilmu informasi yang dilakukan oleh Jenna Hartel pada tahun 2010. Nah, secara singkat, jadi kita tahu bahwa metode etnografi itu bukan berasal dari ilmu informasi, tapi dia itu adalah sebuah teknik yang dikembangkan di ilmu antropologi dan juga sosiologi. Sementara itu, orientasi informasi juga belum banyak diketahui oleh ilmu-ilmu sosial lain yang menggunakan metode etnografi itu sendiri. Sehingga untuk menyatukan keduanya ini, metode etnografi dan ilmu informasi ini merupakan tugas yang sulit, di mana kita itu membutuhkan bacaan yang ekstensif, yang dalam filsafat dan teorinya, serta proses analisis secara bertahun-tahun. Nah, dari penelitian tersebut, Hartel berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang mencari, menyimpan, dan menggunakan informasi berdasarkan metode etnografi. Pengalaman dan kombinasi dari hasil penelitian dan penjelasan secara menyeluruh mengenai metode etnografi yang diterapkan pada dunia informasi dari orang-orang yang telah diamatinya ini dipublikasikan oleh Hartel dalam serangkaian artikel pada tahun 2010 sebanyak 2 artikel dan pada tahun 2011. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. First skill, relate your work appropriately to that of others, atau keempat adalah menghubungkan suatu karya yang diciptakan dengan karya yang lain. Keterampilan ini tentang bagaimana suatu penulis artikel harus bisa menghubungkan artikel yang dijadikan acuan pada bagian tinjauan pustaka dengan topik yang dibahas, serta memberikan kredit yang benar pada artikel yang menjadi acuannya. Nah, salah satu persyaratan mendasar dalam penciptaan artikel akademik adalah suatu penulis harus dapat memperlihatkan bagaimana karya tulisnya bersinergi dengan penelitian serta pemikiran lainnya dalam keseluruhan lingkup tersebut. Oleh karena itu, tinjauan pustaka harus dibentuk secara hati-hati dengan memenuhi beberapa kriteria. Berupa yang pertama, adanya konteks dari artikel sebelumnya sehingga pembaca dapat mengidentifikasi hubungan antara kedua artikel berbeda yang dipakai menjadi acuan dengan artikel yang dibuat sekarang, namun tetap harus satu lapangan penelitian. Yang kedua, memperlihatkan bahwa penulis artikel bukanlah sedang melakukan rediscovering atau menemukan kembali hal yang sudah pernah dibahas pada artikel sebelumnya. Dan yang ketiga, memberikan pengakuan terhadap penulis artikel dahulu. Dan yang keempat, mengklaim wilayah penelitian sendiri. Next. Poin ketiga tentang mengapa pengakuan dalam artikel itu sangat penting. Seperti halnya uang dan pendapatan menjadi inti dari perkembangan kegiatan bisnis, nilai mata uang dalam dunia pengetahuan adalah pengakuan atas hasil kerja payah serta hasil penelitian itu sendiri. Titik di mana seseorang dianggap sukses di dunia pengetahuan adalah di mana orang-orang berbakat, khususnya orang-orang yang juga menjalankan penelitian di lapangan yang sama, mengakui hasil penelitian tersebut serta menganggap keberadaan sang penulis di lapangan penelitian tersebut sebagai aset penting. Hal ini sangat ditekankan oleh Bates karena berkali-kali ia menemukan hasil karyanya tidak diberikan kredit dengan yang benar. Seperti pada contohnya, artikel Bates dengan topik A dijadikan acuan untuk artikel yang membahas topik Z. Meskipun secara histori karya tulis memang benar, Bates menguasai topik Z, akan tetapi artikel yang dipakai sedang tidak membahas topik tersebut, dan bagi Bates itu bukan merupakan penghargaan hasil karya tulisnya. Kemudian pengakuan dapat membentuk memasukkan suatu artikel ilmiah yang digunakan sebagai referensi atau dikutip yang memang satu lapangan dengan isi artikel. Apabila artikel yang digunakan untuk referensi atau pengutipan dianggap tidak relevan dengan pembahasan, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap karya tulis artikel tersebut. Next. Selanjutnya part 2 akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya izin menjelaskan terkait part 2 atau promising ideas. Jadi pada bagian ini, Bates menjelaskan bahwa terdapat beberapa ide yang dia anggap memiliki potensi untuk dibahas dan didalami lagi secara lebih lanjut. Namun di jurnal ini sendiri, Bates sudah menyatakan bahwa promising ideas atau ide-ide yang menjanjikan menurut dia ini masih berupa sebuah ide, belum diteliti secara lebih lanjut dan mungkin masih belum didukung oleh data-data atau tulisan-tulisan
yang sudah memenuhi standar. Oleh sebab itu, ini sendiri masih dalam kategori sebagai sebuah ide, bukan sebagai sesuatu yang sudah terbukti atau pasti kebenarannya. Lalu di sini ada promising ideas ini terbagi menjadi yang pertama area 1 terkait pencarian informasi dalam hubungan antar manusia dan mesin atau disebut juga human and machine interface. Pada bagian ini, pada area 1 terdapat 3 buah topik yang nanti akan menjelaskan bagaimana information seeking atau perilaku mencari informasi antara manusia serta machine interface atau tampilan dalam mesin. Perilaku pencarian informasi sendiri merupakan pembahasan serta area yang sungguh luas dan memiliki kekhasan tersendiri. Oleh sebab itu, perlu dipahami secara mendalam agar kita dapat menciptakan human-machine interface yang maksimal. Dan menurut Gregory Bateson yang dikutip oleh Bates, terdapat perbedaan antara pencarian nilai dan pencarian informasi. Pencarian nilai atau value seeking adalah merupakan proses individu yang memiliki sebuah ide, kemudian menyalurkan ide itu ke dunia agar menciptakan situasi yang dapat memunculkan hasil yang sesuai dengan ide tersebut. Lalu pencarian informasi atau information seeking sendiri adalah kebalikannya, yaitu individu melihat dunia terlebih dahulu untuk menemukan penemuan baru, lalu dia menciptakan sebuah ide yang dapat merefleksikan apa yang ada di dunia. Jika kita tarik contohnya, value seeking itu dapat berupa proses yang seperti ini. Di pagi hari kita merasa lapar, lalu kita memiliki ide untuk memakan bubur. Lalu untuk mewujudkan ide itu ke dunia, maka kita mencari bahan-bahannya seperti mencari nasi atau mencari telur, kemudian memasaknya. Jika kita melakukan pencarian informasi atau information seeking, maka yang terjadi adalah kita atau dunia telah menyediakan kepada kita beras dan telur. Kemudian kita berpikir, beras dan telur ini harus saya apakan supaya dapat memuaskan rasa lapar saya. Kemudian muncullah ide untuk memasak bubur. Seperti itu. Kemudian pencarian informasi ini sendiri berfokus kepada proses pencarian atau mendapatkan pengetahuan. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakannya dengan value seeking atau pencarian nilai. Yaitu yang pertama adalah pencarian informasi itu membuat seseorang lebih sensitif, dan informasi itu mengandung kejutan dan ancaman. Di sini yang dimaksudkan adalah informasi itu dapat mengandung berbagai hal yang tidak kita duga sebelumnya. Karena ketika kita mendapatkan informasi, maka kita berubah dari yang sebelumnya tidak mengetahui sesuatu menjadi mengetahui sesuatu. Dan ketika kita mengetahui sesuatu, terkadang informasi-informasi yang ada itu bisa memuaskan ekspektasi kita, tapi terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan perilaku-perilaku yang muncul sebagai respon dari mendapatkan informasi tersebutlah disebut sebagai perilaku pencarian informasi atau respon dari pencarian informasi. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi itu dimulai dari ketidaktahuan, yaitu yang biasanya berawal dari sebuah pertanyaan gitu. Kita tidak mengetahui sesuatu, maka selanjutnya bagaimana kita bisa mencari informasi terkait hal tersebut. Kemudian bahasan ini sendiri kerucutkan lagi menjadi topik 1, yaitu desain untuk pencarian konkret atau real browsing. Jadi menurut Bates, kegiatan pencarian itu terdiri dari 4 tahapan, yang di mana 4 tahapan ini akan terus berulang secara terus-menerus hingga proses pencarian itu berakhir. Yaitu yang pertama adalah melihat sekilas. Mungkin saya sambil sekaligus menjelaskan dengan contohnya. Proses melihat sekilas ini ibarat kita sedang membutuhkan sebuah informasi. Kemudian kita membuka YouTube untuk mencari video yang dapat menjawab pertanyaan kita. Kemudian kita sampai di sebuah channel yang menyangkut terkait tema tersebut, dan kita melihat-lihat secara sekilas apa saja yang ada di dalam channel tersebut. Itu adalah tahapan yang pertama. Lalu tahapan yang kedua adalah memilih sebagian dari informasi objek atau fisik yang terlihat oleh mata. Dari pilihan-pilihan yang ada yang sudah dilihat sekilas sebelumnya, kita akan memilih sebagian atau mengerucutkan lagi informasi objek yang dilihat oleh kita. Barangkali di dalam channel tersebut sudah terbagi menjadi playlist-playlist yang sudah mengerucutkan pembahasan-pembahasan di dalam channel, sehingga kita memilih sebagian saja dari playlist tersebut yang perlu kita amati secara lebih lanjut. Yang ketiga adalah memeriksa objek. Memeriksa objek ini adalah melihat lagi objek-objek yang telah dilihat sebagian sebelumnya. Seperti kita barangkali melihat dulu sedikit-sedikit video-video yang ada, apakah video tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan kita atau tidak, seperti itu. Dan jika tidak bisa, belum menjawab, maka kita cari objek yang lain atau video yang lain. Kemudian tahapan yang keempat adalah memilih objek, baik secara konseptual maupun secara fisik, atau mengabaikannya.
Jadi ini adalah perilaku menentukan pilihan. Apakah objek yang kita periksa itu akan kita pilih atau akan kita abaikan dan kita cari yang lain. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam desain kegiatan mencari di sistem online itu, menurut Bates terdapat 2 syarat di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah tampilan layarnya itu harus cukup luas, supaya mata kita dapat bebas melihat dari satu bagian ke bagian yang lain. Serta yang kedua adalah harus terdapat beragam pilihan yang tersedia untuk pengguna. Dan di opsi ini itu, di nomor 2 ini, opsi itu harus ditampilkan di saat yang bersamaan di dalam layar. Seperti itu. Jadi, tidak dalam bentuk yang barangkali kita lihat dalam kalau bisa dilihat kalau sudah dalam bentuk pop up atau mungkin di swipe dulu gitu. Menurut Bates itu kurang ideal seperti itu. Mungkin jika dilihat dari contohnya yang di sisi kiri ini adalah contoh yang pertama, yaitu ini adalah salah satu screenshot dari tampilan website gitu ya. Di sini bisa dilihat ada beberapa iklan yang menutupi tampilan layarnya sehingga tampilan layar itu berkurang luasnya. Ini menurut Bates adalah hal yang kurang ideal karena kita tidak bisa melihat banyak informasi secara bersamaan seperti itu. Dan yang kedua yang di sisi kanan itu adalah tampilan dari remote.lib.ui.ac.id. Di sini adalah perwujudan dari contoh yang kedua, yaitu terdapat banyak opsi yang ditampilkan secara bersamaan. Jadi kita bisa lihat ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melihat berbagai opsi secara bersamaan, kita bisa membandingkannya dengan lebih nyaman seperti itu. Dari kalau di contoh ini e-resources yang ada itu apa saja dan yang mana yang sekiranya cocok dengan kebutuhan kita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kami akan membahas mengenai topik 2, yaitu desain antarmuka khusus untuk pencarian. Jadi di dalam desain antarmuka khusus pencarian ini terdapat banyak lapisan desain yang dibutuhkan, baik di bawah maupun di depan antarmuka itu sendiri yang berujung pada desain untuk antarmuka yang nanti yang dihasilkan. Nah, informasi itu sendiri, baik dari kontennya, wadahnya, sampai ke pengindeksannya itu nantinya akan mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menemukan hasil yang paling diinginkan dalam badan informasi, dan oleh karena itu pun akan mempengaruhi bagaimana pencarian seharusnya didesain di antarmuka untuk para pengguna maupun di balik layar komputer. Selanjutnya. Jadi ini ada 2 contoh situasi yang kontras, yaitu situasi A dengan pengkalan data ilmiah yang isinya berupa laporan-laporan biologikal dan semua yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua itu ada situasi B yang dimana pengkalan data humaniora yang berisi literatur-literatur yang berkaitan dengan bidang humaniora, mulai dari sejarah, sastra hingga filsafat. Nah, ternyata di pangkalan data ilmiah itu dia bekerja dengan baik ketika menggunakan deskriptor sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh teori pengindeksan klasik dan diwujudkan dalam standar-standar teknis yang dikembangkan untuk mereka. Dengan literatur ilmiah ini, pencariannya terdiri dari deskriptor yang disajikan ke sistem dalam kombinasi boolean seperti yang teman-teman ketahui, yang terdiri dari and, or, nor, seperti itu, yang entah secara implisit maupun eksplisit. Sedangkan di situasi B yang menggunakan pangkalan data humaniora, setelah banyak penelitian yang dilakukan, ditunjukkan bahwa ternyata yang cocok untuk pangkalan data humaniora itu dengan menggunakan kosakata berfaset, karena ia memberikan cara yang paling tepat untuk pengindeksan artikel humaniora. Dengan pengindeksan berfaset, query yang keseluruhan terdiri dari istilah-istilah yang diambil dari beberapa faset yang berbeda, sehingga antarmuka harus didesain secara berbeda untuk kedua sistem tersebut, menyesuaikan dengan sistem yang akan didesain nantinya. Selanjutnya. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mendesain pencarian. Seseorang harus mendesain antarmuka sampai ke konten yang sebenarnya itu sendiri. Jadi enggak cuman antarmuka depannya saja, tapi sampai ke konten sebenarnya, karena ada banyak jenis query khas yang berkaitan dengan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan. Contohnya, di pangkalan data seni, nantinya yang menggunakan pangkalan data seni itu enggak cuman yang berkaitan dengan sarjana sejarah seni, tapi juga bisa seniman sendiri atau bahkan anak sekolahan yang ingin mencari tugas sekolah terkait dengan seni. Nah, oleh sebab itu nantinya jenis-jenis fitur desain antarmuka pencarian untuk masing-masing kelompok ini akan berbeda karena membutuhkan kemampuan yang berbeda juga untuk masing-masing kelompok tadi, yang mulai dari sarjana, ada juga tadi seniman, sampai tadi anak sekolahan. Nah, lalu untuk dapat mengoptimalkan pencarian informasi, semua lapisan desain yang berbeda ini perlu dikenali, dipahami, dan didesain
untuk dalam sebuah antarmuka yang tetap terasa sederhana dan alami bagi pengguna akhir. Alami dalam artian ketika pengguna menggunakan pencarian tersebut dapat digunakan dengan baik dan secara natural tanpa membuat si penggunanya itu kebingungan. Seperti itu. Selanjutnya. Kemudian kita akan masuk ke topik 3, yaitu tanya dan jawab aturan 55%. Apa sih aturan 55% ini? Jadi sampai tahun 1990-an, ada minat dan penelitian yang sangat besar mengenai ilmu perpustakaan dan informasi. Maaf, tunggu sebentar ya. Maaf, tadi ada gangguan sedikit. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan aturan 55% itu? Jadi sampai tahun 1990-an terdapat banyak penelitian terkait dengan ilmu perpustakaan dan informasi yang pada saat itu penelitiannya disebut dengan aturan 55% atau 55% rule. Nah, jadi isi penelitian ini para peneliti mengutus penguji untuk datang ke perpustakaan di bagian referensi untuk menanyakan hal-hal yang tipikal, pertanyaan tipikal dalam materi perpustakaan yang nantinya jawaban yang diberikan oleh pustakawan akan diuji seberapa tingkat keakuratannya. Nah, dari penelitian-penelitian yang terjadi dan studi-studi yang telah dilakukan ternyata menunjukkan hasil yang konstan, yaitu berada di angka 55%. Jadi, tingkat keakuratan jawaban yang diberikan oleh pustakawan pada saat itu menunjukkan di angka 55%. Selanjutnya. Lalu mengapa hal ini dapat terjadi? Bates sendiri, beliau memberikan hipotesis bahwa ini bukan cuma sekedar masalah yang terjadi di masalah khusus perpustakaan saja, melainkan ini terkait dengan masalah komunikasi manusia. Jadi karena penanya kurang dapat mengekspresikan, mengkomunikasikan pertanyaan dengan baik, yang hasilnya pustakawan pun tidak dapat secara detail, secara penuh memahami pertanyaannya. Seperti kayak, misalkan kan kadang kita mau nanya sesuatu nih, kita udah ada nih di kepala pertanyaannya kayak apa, tapi kita kurang dapat bisa mengekspresikan pertanyaan itu, atau kita bingung gimana sih cara kita nanyanya gitu. Atau ada juga penanya yang tipe ketika bertanya sesuatu malah jadi istilah kasarnya belibet dan panjang, akhirnya sampai kita nggak tahu inti pertanyaannya itu apa. Nah, dari masalah penanya ini akhirnya pustakawan yang ditanya akan memberikan jawaban yang pun kurang akurat karena mereka tidak dapat mengerti detail sepenuhnya tentang pertanyaan yang ditanyakan, seperti itu. Maka akhirnya tingkat keakuratan yang diberikan, jawaban yang diberikan pun berada di tingkat 55% tadi. Gitu. Selanjutnya. Selanjutnya, area 2 akan dijelaskan oleh saya. Area 2 ini akan membahas organisasi informasi dari segi pengindeksan peristiwa atau event indexing. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengindeksan peristiwa, kita akan membahas secara konseptual terlebih dahulu mengenai pengindeksan. Jadi pengindeksan ini merupakan usaha untuk mengidentifikasi subjek dari dokumen. Biasanya ketika kita ingin melakukan pengindeksan, seperti pengindeksan koleksi, baik itu buku atau dokumen, kita berusaha mengidentifikasi subjek dari koleksi yang kita akuisisi atau kita indeks tadi. Nah, dan biasanya identifikasi subjek ini bentuk umumnya berupa kata benda atau frasa kata benda. Nah, subjek ini merupakan topik yang dibahas atau didiskusikan dalam dokumen tadi, dokumen atau koleksi yang akan kita indeks. Nah, contoh dari pengindeksan berdasarkan di jurnal Bates ini, yaitu kontrak atau perjanjian Bay Area Rapid Transit, atau yang biasa kita kenal dengan moda transportasi raya. Pada contoh di artikel ini disebutkan bahwa kontrak perjanjian antara manajemen dan juga tenaga kerja, dan di sana Bates yang bekerja untuk pengindeksan surat kabar dan juga artikel dari peristiwa itu akan mendeskripsikan subjek berupa
labor union, dan juga collective bargaining yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tadi. Nah, labor union dan juga collective bargaining ini merupakan frase kata benda yang mewakilkan topik yang dibahas dalam artikel atau koran tadi. Selanjutnya. Selanjutnya berkaitan dengan topik indexing dan juga event indexing. Pengindeksan yang dibahas dalam artikel ini lebih menekankan kepada pengindeksan non-fiksi seperti yang terdapat di koran dan juga majalah. Nah, berikut terdapat perbedaan antara pengindeksan topik dan juga pengindeksan event yang nantinya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Secara keseluruhan, pengindeksan topik dan juga pengindeksan peristiwa ini merupakan bagian dari pengindeksan klasik dan berusaha untuk mengidentifikasi topik secara konsisten dan juga secara terkendali melalui pengembangan, kendali kosakata, dan aplikasi istilah indeks yang sesuai. Selanjutnya, berikut adalah perbedaan kontras antara pengindeksan topik dan juga pengindeksan event. Di sini dapat kita lihat pada pengindeksan topik ini berusaha untuk mengindeks teks-teks berjenis eksposisi yang berisi gagasan dan juga fakta, di mana teks ini memang berusaha mewakilkan dan juga mendeskripsikan suatu topik. Dan memang sesuai dengan namanya, pengindeksan topik ini berusaha menguraikan topik yang terdapat di dalam dokumen dan nantinya mengandung berupa deskripsi-deskripsi dan juga penjelasan. Berbeda dengan pengindeksan peristiwa atau pengindeksan event, ini biasanya ditujukan untuk teks yang bersifat naratif yang memang menceritakan suatu peristiwa atau suatu situasi. Situasi di sini didefinisikan sebagai istilah yang melibatkan kondisi waktu, kemudian juga melibatkan kejadian, serta aktor-aktor. Nah, dalam situasi ini biasanya terdapat satu atau dua kejadian yang bisa kita sebut dengan event. Nah, event ini merupakan peristiwa kompleks yang bisa mengubah satu kondisi ke kondisi yang lain dalam waktu singkat. Jadi itu perbedaan kontras antara pengindeksan topik dan juga pengindeksan peristiwa. Selanjutnya, ketika kita ingin mendeskripsikan pengindeksan peristiwa tadi, ada format umum yang memang sudah disediakan dalam ilmu jurnalisme yang biasanya kita kenal dengan 5W plus 1H. Dalam situasi yang lebih besar, terus juga peristiwa yang lebih kompleks, yang lebih beragam, peristiwa-peristiwa dan kasusnya, kita itu perlu membutuhkan pendeskripsian seperti ini yang menggunakan 5W1H agar lebih memudahkan identifikasi. Nah, biasanya dalam peristiwa yang lebih kompleks itu nantinya akan dibuatkan nama situasi dan juga nomor kode. Nah, contohnya di sini dalam tabel ini berdasarkan peristiwa tadi, yaitu kontrak perjanjian BART atau yang moda raya transportasi tadi. Nah, di sana di dalam tabel ini disebutkan nama situasinya, yaitu BART Contract Negotiation di tahun 2013 dan juga nomor kodenya. Dan di sini peristiwanya itu nanti kita deskripsikan siapa yang menjadi pihak-pihak yang terlibat, kemudian apa yang menjadi dasar dari peristiwa itu, di mana, kapan, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana. Selanjutnya, dalam jurnal Batch juga dijelaskan sebaiknya kita itu mengeksplorasi bentuk pengindeksan. Maksudnya kita tidak hanya melakukan pengindeksan kata kerja atau juga frase, kita tidak hanya melakukan pengindeksan kata benda atau frasa kata benda saja, tetapi kita juga perlu mengindeks kata kerja agar pengindeksan ini nantinya membantu identifikasi konten dan juga memudahkan pencarian. Nah, istilah pengindeksan kata kerja ini bisa kita ibaratkan dengan percakapan, di mana terdapat awal pembicaraan. Di sini bisa kita isi di bagian initiate talks, kemudian juga ketika kata kerjanya itu dalam peristiwa tadi semakin meningkat atau mengalami serangan-serangan, kita bisa memasukkan di bagian go on strike, dan ketika kata kerja itu sudah menuju ke penutup dan juga kesimpulan, bisa kita tempatkan di return to talks. Nah, biasanya pengindeksan kata kerja ini digunakan untuk beberapa rekod atau rekaman yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum dan juga rekam medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai kepadatan informasi.
Berikutnya pada area 3 ini akan membahas mengenai information densities atau kepadatan informasi. Nah, bagian ini berisi istilah kepadatan informasi yang belum pernah dibahas secara mendalam oleh BEDS. Nah, selanjutnya, topik pertama pada area ini adalah mengenai information worms. Nah, pada bagian ini, BEDS merujuk pada artikel karya Marilyn Levin yang berjudul The Informative Act and its Aftermath Toward Predictive Science in Information. Nah, di sini Levin menyebutkan bahwa sebuah peristiwa penting dalam masyarakat memiliki dampak yang dapat diukur dalam jumlah buku yang ditulis pada subjek atau peristiwa itu. Nah, Levin ini berpendapat bahwa sebuah peristiwa memiliki dampak emosional, ekonomi, maupun politik pada masyarakat. Dan masyarakat meresponnya dengan beradaptasi dengan peristiwa ini dan mendiskusikannya sehingga menghasilkan informasi yang baru yang mengekspresikan tindakan, ide, dan solusi, kemudian disebarkan melalui publikasi. Selanjutnya, pada artikelnya, Levin membandingkan pengunduran diri presiden dengan pengunduran diri wali kota dan beberapa gubernur negara bagian lain. Nah, information worms ini atau dampak dari berita suatu peristiwa ini dihitung dari jumlah orang yang terkena dampaknya di negara-negara bagian atau kota yang pada waktu pengunduran. Nah, hasilnya menyebutkan bahwa pengunduran diri presiden lebih banyak mempengaruhi. Nah, hal ini dilihat dari publikasi yang membahas peristiwa tersebut. Next. Berikutnya adalah mengenai investasi informasi. Banyak aktivitas ekonomi yang secara dominan berfokus pada penciptaan dan penggunaan informasi. Nah, selama tahun 1900 sampai dengan 1959, terjadi peningkatan keterlibatan angkatan kerja dalam industri pengetahuan dari 11% menjadi 32%. Nah, fungsi produksi Hayes dan Erickson tentang nilai tambah layanan informasi dinilai dari tenaga kerja, modal, pembelian layanan informasi, dan pembelian barang dan jasa menengah lain. Nah, contohnya ini ada pada industri farmasi yang banyak melakukan investasi informasi dan potensi industri ini semakin berkembang baik. Selanjutnya, topik terakhir yang dibahas dalam artikel ini adalah distilled information. Nah, pembahasan terakhir ini akan membahas ide tentang informasi sebagai hasil saringan pikiran dan komunikasi. BEDS menyebutkan dalam hubungan manusia dan aktivitas sosial, setiap dokumen merupakan hasil penyaringan atau distilasi titik intensifikasi dari usaha dan pemikiran seseorang. Nah, contohnya adalah produk-produk intelektual seperti buku akademik. Nah, buku ini dapat mewakili satu dekade atau seumur hidup, penelitian, studi, analisis, dan tulisan dari penulisnya. Namun, kita mungkin menganggapnya sebagai distilasi dari pemikiran atau pekerjaan seseorang. BEDS juga berpendapat bahwa energi yang diinvestasikan pada studi bibliometrik harus mencakup studi tentang distribusi dan kepadatan informasinya diikuti dengan jumlah penggunaannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pemikiran yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi kesimpulan yang ditulis oleh BEDS adalah bahwa peran informasi dalam perekonomian dan hubungan sosial begitu penting terhadap semua yang kita lakukan seperti udara yang kita hirup. Terkadang kita tidak melihatnya sama sekali karena kita menganggap hal itu sudah sewajarnya terjadi dan sudah sewajarnya ada di kehidupan kita, sehingga kita tidak menghargainya. Tetapi informasi memiliki makna dan dampak sosial yang besar dalam hal pemrosesan dan pengorganisasian mental dan fisik dunia kita. Masih banyak cara untuk memikirkan dan mempelajari peran informasi daripada apa yang telah kita lakukan dan terlibat penuh di dalamnya saat ini. Kita memiliki prospek pengembangan disiplin yang besar dalam ilmu informasi jika kita bisa mulai melihat udara atau informasi seperti udara yang kita hirup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.